yang membawa 5 desa yang memang predikat Eco Champion ini tidak mudah didapat, dan ini memang harus terbentuk pertama bukan hanya oleh MPA, jadi memang sudah ada bibit dari karakter mereka sendiri. Nah, ini dikembangkan dan kita hari ini berkumpul dan difasilitasi juga oleh Genplastik untuk lebih berjejaring dengan sesama komunitas, sehingga nanti Eco Champion kami ini juga akan menceritakan tantangan-tantangan di lapangan itu memang sangat berat. Kenapa kami ajak ke sini untuk berjejaring, sehingga ketika semangat sedang down dengan segala tantangan yang dihadapi, ya dari daring ini mereka akan menjadi semangat lagi dan ada support dari tim-tim lain. Seperti itu, perkenalkan dulu Eco Champion yang pertama dari desa. Terima kasih. Saya dari desa Kliki, namanya Gede ini saya. Perkenalkan, nama saya Wayan Budiano, saya dari desa Sayang. Tepuk tangan dong biar tambah semangat dong. Desa dari Bakbakan. Nama saya Niketut Sarimerte dari desa Bresele. Perkenalkan, nama saya Ade Wahyuni dari desa Sidar. Oke, mungkin sudah perkenalan satu persatu ya. Kita langsung masuk ke sesi diskusi. Kan tujuan di desa Tiani, kan masalah sih kan kadang-kadang kan kenten pun ada yang orangnya galak, kadang-kadang ada yang orangnya baik, kenten yang pernah sekali nikah di masyarakat nikah. Ya apalagi seperti yang nikah kan asli desa Bresele, kenten. Makanya makin masing-masing rumah di Bresele nikah unik lah tiang siap gimana orangnya, penampilannya gimana, tentang pemilahan sampah gimana, kenten. Tiang sampai di sini kenten. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya perwakilan dari Desa Bakbakan sebagai manajer komunitas. Di sini tentang kalau dibilang capek, kerja capek memangnya, tapi tidak ada yang capek untuk desa. Itu terutama ya. Itu bentuk pengabdian kita untuk desa kita. Jadi kita lupakan kata capek dan lelah itu demi membangun desa yang bersih. Kalau menurut saya pribadi, semakin banyak kita mengajak orang untuk edukasi sosialisasi itu, semakin bagus. Karena kita tidak bisa bersih untuk diri sendiri tanpa didukung dengan lingkungan yang bersih. Misalnya lingkungan kita di rumah bersih sendiri, tapi tetangga kita jorok, apa kita nggak kena imbasnya? Seperti itu. Jadi semakin banyak kita mengajak orang-orang untuk mengerti akan kebersihan lingkungan, itu semakin bagus. Itu kita harus tetap edukasi, sosialisasi tanpa lelah. Itulah bentuk pengabdian kita. Mantap. Terima kasih. Baik, terima kasih dari saya selaku manajer komunitas juga di desa Sayan. Dan kalau saya dibilang lelah ya juga ya pastilah lelah. Tapi saya bergeraknya memakai 2 sistem. Yang pertama kita bergerak di dinas, kemudian kalau di Bali kan ada namanya desa adat ya. Itu adat lebih di respect, orang-orang lebih respect dengan hukum. Kalau di Bali itu namanya pararom, itu ada hukum adatnya. Saya lebih bergerak di hukum adatnya, jadi masyarakatnya lebih agak tunduk lah mereka kalau dengan kita pakai hukum adat. Jadi saya itu yang saya pakai untuk istilahnya menyerang atau mempertahankan diri. Saya pakai pararam dan dibuatkan suatu aturan yang jelas di desa adat. Kalau ada berani masyarakat yang membuang sampah atau membakar sampah di area desa adat Sayan, kita akan kenakan 10 kg beras. Kemudian akan membersihkan tempat itu, membersihkan pura, membersihkan tempat-tempat umum. Mungkin itu yang saya pakai di Sayan. Terima kasih. Mantap. Ya, saya yang terakhir ini ya. Saya dari desa Kliki. Ya kalau dibilang kerja itu lelah, ya pasti lelah. Capek ya pasti capek.
nggak mungkin enggak, tapi mau gimana, namanya juga kerja, kita harus jalani dengan tekun, jalani dengan rutin, artinya konsisten. Kita harus berjalan di sana, dan mau mengajak orang lagi nggak, itu memang harus, bukan mau, harus mengajak orang. Kenapa? Kalau di marketing itu ada yang namanya marketing dari mulut ke mulut. Nah, itu lebih bagus daripada kita yang berbicara sendiri tapi orang lain yang berbicara tentang produk kita. Itu lebih bagus. Makanya kita perlu banget mengajak orang lain lagi. Itu sangat penting. Dan kalau di Bali, sama saat bapaknya tadi, yang lebih penting itu adalah dukungan dari desa dinas, dan kalau di Bali itu ada desa adat. Itu sangat penting dukungan dari mereka. Kenapa? Karena mereka yang memegang wilayah, mereka yang memegang kuasa untuk lingkungan mereka. Kalau orang itu, kalau mau biasa harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa, pasti mereka seenaknya sendiri gitu. Oke, satu pertanyaan ayo buat yang masih muda ini. Kenapa sih di usia muda gini mau kerja ngelola sampah? Kira-kira bisa dijawab? Pertanyaan itu menjebak ya. Sebenarnya terjerumus kalau saya. Bukan mau tapi terjerumus. Awal mulanya, kenapa saya mau bekerja di sini, karena memang logis saja, saya perlu penghasilan. Dan saya harus masuk ke sini. Nah, di sini saya belajar gimana caranya sampah bisa menghasilkan. Karena dari sampah itu gimana caranya menghasilkan uang, gimana caranya kita membuat suatu produk yang bisa bermanfaat buat diri kita lagi, enggak jadi sekedar cuma sampah dibuang cuma di lingkungan. Oke, terima kasih banyak. Sekali lagi tepuk tangan dong buat teman-teman dari Merah Putih Hijau. Oke, berarti memang peran dari desa adat dan desa dinas itu sangat penting ya Bapak dan Ibu. Dan ibu-ibu ini alihkan kemana, atau dijual kemana, atau mungkin ada lahan TPS 3R yang dimanfaatkan komposnya atau gimana? Nah, itu saya ingin tahu nih dari Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin ada yang mau mulai dulu? Yang sudah mengimplementasikan di desanya mungkin boleh. Terima kasih. Untuk kami di Desa Sidang, karena kami punya unggulan beras organik ya. Gak ada yang tahu beras organik? Ayo mampir ke Sidang nanti ya. Beras organik, jadi kami punya petani-petani organik. Jadi kompos yang kami hasilkan, kami langsung suplai ke petani organik. Kalau jika nanti kami sudah menghasilkan banyak kompos, mungkin akan dijual. Nah, sementara kompos kami dikasih ke petani organik, dan sekarang kami sudah mengolah pupuk cair, sudah berhasil. Nanti 2 hari lagi kami akan fermentasi lagi, dan pupuk cairnya akan, kalau udah jadi tak share di grup. Oke? Ya, kalau datang masnya datang ya bayar. Ntar saya datang kalau bayar. Ya, makasih. Itu aja. Ya, terima kasih. Kalau untuk di Desa Bakbakan, kami masih pergunakan untuk di Puspa Aman dulu, biar kelihatan dulu hasilnya. Dan juga kebetulan di TPS 3R kami itu juga ada kebunnya, jadi kami manfaatkan di lingkungan kami dulu. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa, ya baru kita promosikan keluar. Karena pupuk juga masih baru sedikit sih untuk babakan ya. Ya hanya itu aja. Mungkin ini saya ini suhunya. Baik, terima kasih. Untuk Desa Sayan, kami sudah menghasilkan mungkin 4 bulan ini sudah ada 1 tonan kurang lebih. Itu yang kita pakai komposnya adalah sama seperti Desa Sidan. Kami di desa ada namanya program
Puspa Aman. Kalau orang-orang kalau di luar itu namanya ketahanan pangan. Jadi desa menganggarkan biaya itu kita menganggarkan sekitar 60 juta untuk program ketahanan pangan. Di sana kita alihkan, kita beli kompos di TPS 3R, kemudian kita bagi-bagikan ke petani. Saat ini kami deplot itu seluas 1 hektar 38 aro. Kita uruk dulu lahannya itu karena kan tahu di tanah di sekitar Ubud atau terutama di Bali tanahnya sudah mulai rusak lah dengan zat-zat kimia. Dan sekarang kita uruk dulu itu bekerja sama dengan Yayasan Bumi Sarmaya dengan program petani cerdasnya itu per 1 aro menghabiskan 40 kg. Jadi untuk 1 hektar kita sudah menguruk sekarang yaitu sekitar 5,5 ton untuk menguruk lahan dulu, dan nantinya dari sana akan menghasilkan beras sehat ya, belum beras organik seperti Sidan, kami belum berani. Yang jelas kita akan siapkan untuk beras sehatnya karena dari sistem dari kompos, kemudian pakai POC pupuk organik cair dari bahan-bahan alami, dan kemudian tentunya akan menghasilkan beras sehat dulu, belum beras organik. Nanti beras itu akan dibeli kembali oleh desa dari petani, kita beli lagi dari petani, kemudian kita brand melalui BUMDes, kita branding dan kita jual ke pila-pila. Dan tentunya yang menjadikan nilai dari beras sehat ini up adalah storytellingnya, yaitu jadi sampah dari pilanya Anda kita olah menjadi kompos, kemudian kompos kita kasih petani menghasilkan beras, dan beras yang Anda makan inilah beras suburnya. Jadi itu ceritanya yang akan kita jual dari mereka itu. Ini komposnya, produknya sudah ada, kita sudah menghasilkan produknya. Itu kita harapkan circular economic benefitnya yang akan berlangsung. Itu yang akan kita jual. Oke, terima kasih.